Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Permisi, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas ke-11, yaitu lanjutan dari tugas sebelumnya, analisis saluran distribusi Apple Inc. Perkenalkan, nama saya Gilang Prasetya Effendi, NPM 055. Saya Faris Alaina, NPM 045. Saya Muhammad Raffi Revano, NPM 58. Saya Revanza, NPM 067. Pendahuluan. Apple Inc. ini sebelumnya bernama Apple Computer. Apple Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika dan perusahaan teknologi yang berkantor pusat di Cupertino, California, dan Silicon Valley. Dan perusahaan ini mendesain, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan online. Apple Apple sendiri didirikan pada April 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak dan Ronald Wayne. Next, temanya yaitu analisis saluran distribusi Apple Inc. Nah, Apple Inc. ini dikenal dengan pendekatan distribusi yang sangat terkontrol. Mereka menggunakan saluran distribusi langsung, direct distribution channel, yang memberikan mereka kendali penuh atas bagaimana produk mereka dipasarkan dan dijual kepada konsumen. Terus karakteristik saluran distribusi Apple. Yang pertama yaitu karakteristik saluran distribusi Apple i- itu Apple Store. Nah, ini adalah toko retail fisik yang dimiliki dan dioperasionalkan langsung oleh Apple. Dan Apple Store tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjadi pusat layanan pelanggan, pelatihan, dan pengalaman merek. Yang kedua, yaitu website resmi. Apple Store ini memiliki website resmi sebagai platform e-commerce, dan konsumen dapat membeli produk secara online, mendapatkan informasi produk, dan melacak pesanan. Next. Yang ketiga yaitu operator seluler. Eh, untuk produk seperti Apple bekerja sama dengan operator seluler besar di seluruh dunia untuk menawarkan paket bundling yang menarik bagi konsumen. Operator ini, oh ya, yang keempat yaitu reseller resmi. Meskipun menggunakan pendekatan distribusi langsung, Apple juga memiliki jaringan reseller resmi yang terbatas. Reseller ini biasanya adalah toko elektronik besar yang menjual produk Apple secara resmi. Contohnya seperti eh ini apa namanya? Kayak TAM gitu. TAM, terus ada lagi, ntar, iBox, ada juga Digimap, Erafone, dan Global. Nah, selanjutnya yaitu mengapa Apple ini memilih distribusi langsung. Yang pertama yaitu untuk pengendalian merek. Apple ingin memastikan bahwa produk mereka selalu dipresentasikan dengan cara konsisten dan citra merek mereka yang premium. Yang kedua yaitu pengalaman pelanggan. Dengan memiliki kendali penuh atas pengalaman pembelian, Apple juga dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, sehingga membangun hubungan antara konsumen
dengan si Apple-nya gitu, sehingga lebih kuat hubungannya. Yang ketiga yaitu margin profitnya. Dengan menghilangkan perantara, Apple dapat mempertahankan margin yang keuntungannya lebih tinggi. Nah, yang keempat yaitu data pelanggan. Saluran distribusi langsung memungkinkan Apple untuk mengumpulkan data pelanggan yang berharga untuk pengembangan produk dan pemasaran di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihannya. Eh, Kelebihannya yaitu mengapa Apple memilih distribusi langsung. Untuk yang pertama pengalaman merek. Nah, yang kedua yaitu kontrol kualitas agar dapat memastikan produk eh, kualitas dan layanan yang diberikan. Yang ketiga yaitu eh, Apple berhubungan langsung dengan konsumen dan dapat mengumpulkan umpan balik langsung dari konsumen dan meningkatkan produk dan layanan mereka. Yang keempat yaitu eh, jangkauan yang terbatas. Nah, tidak semua konsumen memiliki akses ke Apple Store atau ingin membeli produk. Yang kelima yaitu biaya operasional yang tinggi. Nah, membuka dan mengoperasionalkan Apple Store membutuhkan investasi yang besar dan investasi yang besar. Next, selanjutnya, Selanjutnya ada faktor saluran distribusi yang efektif. Yang pertama ada target pasar dan segmentasi demografi pelanggan. Apple perlu memahami karakteristik target pasarnya seperti usia, pendapatan, dan lokasi. Preferensi pelanggannya, saluran distribusi harus mencerminkan di mana dan bagaimana pelanggan ingin membeli produk Apple, misalnya secara online atau offline. Yang kedua ada citra merek atau brand image. Apple memiliki citra sebagai merek premium, saluran distribusi harus mendukung citra ini, misalnya melalui toko retail resmi, yaitu Apple Store atau mitra premium seperti Best Buy. Yang ketiga, jangkauan geografis. Apple perlu mempertimbangkan wilayah di mana produk akan dijual. Untuk pasar global, kombinasi saluran online, toko retail resmi, dan distributor lokal menjadi penting. Yang keempat, ketersediaan dan kecepatan saluran distribusi harus memastikan produk tersedia tepat waktu untuk menghindari kekecewaan pelanggan, terutama untuk peluncuran produk baru. Selanjutnya ada dampak dari penggantian saluran distribusi. Jika perusahaan Apple mengganti saluran distribusi, menurut kami akan ada beberapa dampak yang berpengaruh bagi operasional perusahaan. Di antaranya yang pertama ada gangguan rantaian pasokan. Dengan melakukan pergantian distribusi akan langsung berdampak pada rantai pasokan. Hal ini bisa mempengaruhi ketersediaan pada produk dan waktu pengiriman. Yang kedua ada resiko terhadap hubungan pihak ketiga. Dengan mengganti saluran distribusi, Apple akan beresiko untuk memutus hubungan pada pihak ketiga yang telah berkontribusi dalam waktu yang cukup lama. Terus yang ketiga, kesulitan pembelian bagi konsumen, kesulitan untuk menemukan produk Apple dan tidak terlalu familiar dengan offline store dan online store yang baru. Yang keempat, ada penurunan kualitas pelayanan. Apabila pihak ketiga kurang berpengalaman dalam distribusi, bisa menurunkan kepuasan pada pelanggan. Kemudian kesimpulannya, Apple Inc. menggunakan saluran distribusi yang dirancang untuk mendukung citra premium, memastikan ketersediaan produk, dan memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Faktor utama mencakup pemilihan mitra yang andal, efisiensi biaya, jangkauan geografis, serta integrasi teknologi. Namun perubahan saluran distribusi dapat menimbulkan risiko seperti gangguan rantai pasokan, penurunan kualitas layanan, dan kesulitan akses bagi konsumen. Oleh karena itu, strategi distribusi Apple harus dirancang dengan hati-hati untuk
mempertahankan kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitifnya. Oke Pak, sekian terima kasih dari presentasi kami. Apabila ada salah, itu dari kami. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.